Apa kata Ustaz? Jika hendak masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri dan dahulukan kaki kanan ketika keluar. Masuk kaki kiri dulu, ketika sudah selesai mau keluar kaki kanan dulu keluar. Berbeda dengan masjid. Kalau masjid mau masuk masjid kaki kanan dulu. Kalau mau keluar masjid kiri dulu. Kalau kamar mandi kebalikannya. Ya, kiri dulu baru nanti kanan. Dan jangan kalian membawa sesuatu yang bertuliskan nama-nama yang diagungkan oleh agama. Bawa majmu' latif misalnya ya. Bawa kitab maulid, bawa ini, bawa itu. Di situ ada nama Allah, namanya Nabi, namanya malaikat dan lain-lain, dibawa masuk kamar mandi. Jangan. Tapi semuanya itu diletakkan di luar dulu, di tempat yang terhormat, kemudian kita masuk ke kamar mandi. Segala sesuatu yang dihormati oleh syariat jangan dimasukkan ke kamar mandi. Lebih-lebih bawa Al-Quran. Al-Quran juz-juzan itu ya. Biasanya arek-arek sing hafalan Quran itu lali. Melbu jeding gawa sak juz misalnya. Nah, ini bahaya, dilarang gitu. Ditaruh dulu di tempat, ditaruh atau dititipkan temennya. Titip yo, kitabku yo, aku ambil jeding misalnya. Masuk dengan kaki kiri. Nah, ada beberapa hal yang kadang-kadang orang itu kurang perhatian. Satu kopiah ini. Yang kedua jaket majelis. Biasanya ada majelis-majelis itu yang ono jaketnya khusus. Nah, sebagian kopiah dan jaket ini ternyata di situ ada lambang yang diagungkan oleh syariat. Apa lambangnya? Yaitu trompanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kopiah iki ono model bentuk sandalnya Nabi. Itu sandal nyampe ketika Isra Mi'raj, ikut Isra Mi'raj itu sandalnya itu. Jangan sampai sesuatu yang dihormati antum masukkan ke kamar mandi. Terus ya apa beb coplokan? Ganti yo peci sing lain, engko balik nang maneh. Lek gak gelem ruwet yo gawe kopiah sing gak ono gambare gitu aja. Begitu juga jaket majelis. Majelis maulid itu biasanya ono jaket khusus. Majelis apa misal basyairul khairat, majelis ini, majelis itu ada namanya. Itu tidak ada masalah. Cuman kadang-kadang di belakangnya itu atau di dadanya itu ada gambar kubbatul khadra. Kubah yang di situ dimakamkan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi. Ini gambar yang diagungkan. Jangan sampai jaket itu masuk ke kamar mandi. Begitu juga pulpen. Kadang pulpen ini ono lambangi Kubbatul Khadra. Kubai Madinah sana. Jangan dimasukkan, atau gambar Ka'bah. Jangan dimasukkan ke kamar mandi. Taruh di luar kemudian kita masuk. Kalau tidak bisa jaga, jangan pakai yang seperti itu. Pakai yang tidak ada gambarnya. Ditakutkan bukan tambah baik, akhirnya tambah keliru nanti masuk ke kamar mandi. Nah, ini yang perlu diingat. Yang terakhir, jangan masuk kamar mandi dalam keadaan kepalanya tidak ditutupi sesuatu, tidak gaya peci. Karena Al-Syekh Ramli mengatakan termasuk sebab orang itu sering kesurupan ya karena tidak pernah pakai penutup kepala ketika masuk kamar mandi. Termasuk sunnahnya Nabi SAW, kalau mau masuk kamar mandi, peci ini aja dicoplok, gayen masuk. Kemudian jangan tidak pakai alas kaki. Kalau masuk ke kamar mandi, gayo sandal. Atau orang-orang dulu nyiapno kelompen biasanya ya, kelompenan. Itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disiapkan sebelum masuk kamar mandi, gayo kelompen, gayo sandal, masuk ke dalam. Kaki kiri dulu, pakai peci, ditutup kepalanya, kemudian masuk. Ini sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ketika masuk membaca doa. Mocone duduk di juru jeding. Membaca doanya bukan di dalam kamar mandi, sebelum masuk di pintunya. Ya, apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi
khaba'ith itu paling pendek ya, dan biasanya sudah diajarkan sama anak-anak kecil itu. Nah itu bagus. Tinggal orang tua ngontrol. Anaknya sadurunge nang jeding, ya, ayo baca donga sik. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada gangguan setan laki-laki maupun perempuan, baru kaki kiri masuk. Nah, ini kita pelajari ini tujuannya untuk dipraktekkan. Ya, untuk dipraktek. Duduk kayak rungok-rungokan tok bukan, tapi untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semakin kita mengamalkan apa yang kita dengarkan di majelis-majelis ilmu, insyaallah kita semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin besar nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat dulu orang-orang dulu itu, ya, para guru-guru ini itu kalau kadang-kadang masuk kamar mandi metu maneh. Kenapa? Pas melbu lupa dia tadi itu kaki kiri dulu apa kanan dulu, dibaleni sampean. Lek gini kan ndak urusan ya, pokoknya melbu wis. Kalau orang-orang dulu ndak sampai balik lagi kaki kiri dimajukan dimasukkan baru lego deh. Wis saya sudah melakukan sunnahnya Rasulullah. Begitu. Kalau kita kan budas-bludus sudah aro, lek perlu sikil lur buka kabeh. Ini orang-orang dulu bagaimana menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Kadang-kadang sudah masuk masjid metu maneh. Karena ragu yang masuk kanan dulu apa kiri tadi itu, diulangi lagi kanannya masuk baru dia tenang hatinya. Kalau kita kan tidak pernah perhatian seperti itu. Ya, mudah-mudahan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.